Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Budi Wisleha. Kali ini kita akan melanjutkan materi persebaran flora dan fauna di dunia. Persebaran flora dan fauna di dunia. Oke, kita lanjut ya. Persebaran flora dan fauna di dunia itu bisa dilihat dari berdasarkan kategori. Yang pertama itu ada namanya bioma, kemudian seperti ini ya gambarannya dalam petanya ya. Kita perhatikan, kita lihat ada tropical rainforest itu yang warna hijau, kemudian temperate forest warna hijau, ya, hijau muda itu tropical ini ya, tropical. Kemudian temperate forest, kemudian desert itu adalah warna kuning ya, ini desert. Kemudian tundra, kemudian hijau tua itu adalah taiga, kuning itu adalah grassland. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk memberikan subscribe pada channel kita ya, supaya bisa menjadi motivasi untuk si penyampai materi agar bisa melangsungkan penyampaian materi-materi berikutnya untuk pelajaran geografi SMA khususnya di kelas 2. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk pada bioma. Bioma ya, itu merupakan bagian dari biosfer yang merupakan bentang lahan darat atau landscape yang mempunyai karakteristik khas berdasarkan keadaan iklimnya ya. Kemudian didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma ini memiliki 3 subjek utama, yaitu secara umum ya, keadaan iklimnya didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Secara umum, bioma itu memiliki 3 subjek utama, yaitu produsen, kemudian konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Bioma yang terbentuk biasanya akan menyesuaikan sesuai letak geografis dan astronomis. Di samping itu juga, bioma itu juga ditentukan oleh struktur tumbuhan seperti semak, kemudian pohon, kemudian rerumputan, hingga unsur vegetasi. Unsur vegetasinya itu yang lebih menonjol. Bioma itu di permukaan bumi itu secara umum dapat dibedakan menjadi hutan hujan tropis, kemudian hutan gugur, padang rumput ya. Padang rumput itu stepa ya, kemudian sabana, kemudian gurun ya, taiga, dan tundra. Bioma hujan tropis ya. Hutan hujan tropis ya, itu adalah bioma hutan yang selalu basah atau lembab dan memiliki keberagaman vegetasi tumbuhan yang sangat tinggi ya, dan lebat.
Bioma itu dapat ditemukan di sekitar wilayah khatulistiwa antara 0 derajat sampai 10 derajat lintang utara, ya, atau lintang selatan. Kemudian ciri-ciri hutan hujan tropis itu diantaranya yang A itu memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu lebih dari 12.000 mm per tahun. Kemudian ciri yang kedua itu memiliki pohon-pohon utama yang mempunyai ketinggian antara 20 sampai 40 meter. Kemudian yang ketiga, ciri hutan hujan tropis yang ketiga itu cabang pohon itu berdaun lebat dan lebar serta hijau sepanjang tahun. Kemudian ciri yang keempat dari hutan-hutan tropis itu adalah mendapat sinar matahari yang cukup, tetapi sinar matahari itu tidak dapat menembus dasar hutan karena tertutup pepohonan yang lebat. Itu ciri yang keempat. Kemudian ciri yang kelima, permukaan tanahnya itu lembab, ya, dan sering tergenang air, ya. Itu ciri hutan hujan tropis yang kelima. Kemudian ciri yang selanjutnya yang keenam itu suhu antara 25 sampai 26 derajat Celcius. Tuh, ya. Kemudian hutan hujan tropis, ya. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini adalah contoh hutan hujan tropis, di mana seperti ciri-ciri yang disebutkan di atas, punya pohon yang tinggi, kemudian rantainya banyak, kemudian tidak tertembus matahari, kemudian hijau sepanjang tahun, gitu ya. Kemudian suhunya itu antara 25 sampai 26 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua itu adalah bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur itu merupakan bioma yang vegetasinya itu didominasi oleh tumbuhan peluruh atau tumbuhan yang menggugurkan daunnya pada musim tertentu. Pada bioma ini itu mengalami 6 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ciri khas dari bioma hutan, ya, hutan gugur, ya, itu adalah, ya, warna daun yang berwarna oranye, ya, oranye keemasan. Hal ini disebabkan karena pendeknya hari sehingga merangsang tanaman menarik klorofil dari daun sehingga diisi oleh pigmen lain, ya. Jadi warna hijau, ya, warna hijau daun, ya, itu ditarik, ya, klorofilnya, ya, warna jadi daunnya, ya, kemudian dimasuki oleh pigmen lain atau warna yang lain. Ciri dari bioma hutan gugur itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki curah hujan yang tinggi dan merata antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Kemudian ciri yang kedua, suhu rata-rata itu mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Itu ciri dari bioma hutan gugur yang kedua. Kemudian ciri hutan gugur yang ketiga, itu vegetasi pada bioma ini pada umumnya memiliki daun yang lebar
kemudian tajuknya itu rapat, kemudian hijau pada musim panas, dan menggugurkan daunnya pada musim dingin. Ini adalah ciri yang ketiga dari bioma hutan gugur. Kemudian ciri yang keempat itu adalah memiliki jenis tumbuhan yang relatif sedikit. Kemudian ciri yang kelima itu musim panas yang hangat ya, dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Kemudian yang selanjutnya ciri yang keenam itu terletak di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Itu ciri dari bioma hutan gugur ya, ada 6. Kemudian kita masuk pada hutan gugur. Nah, kita gambarkan gambarannya hutan gugur seperti ini. Seperti ciri-cirinya yang disebutkan tadi, warna daun ya itu yang jelas warna daun itu bukan warna hijau ya, karena klorofil ya atau zat hijau daunnya itu ditarik maka diisi oleh pigmen yang lain atau zat warna yang lain sehingga warnanya berubah menjadi kuning. Kemudian bioma padang rumput atau stepa. Stepa atau padang rumput itu merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi berbagai jenis rumput dan tidak ada pohon dan semak-semak besar di wilayah itu. Kondisi tersebut itu dikarenakan area padang rumput yang luas sehingga tumbuhan susah untuk mengambil dan mengelola air. Sehingga tanaman pohon itu menjadi sulit tumbuh maupun berkembang. Ekosistem ya, pada rumput itu banyak ditemui di daerah yang beriklim tropis atau dan juga subtropis. Kemudian kita lanjut ya, yang ketiga itu adalah padang rumput ya, stepa. Stepa atau padang rumput itu merupakan ekosistem yang didominasi oleh ini sudah ya, stepa, padang rumput stepa ya sudah. Kemudian kita lanjut ya. Ciri dari bioma padang rumput atau stepa ya, itu diantaranya merupakan padang rumput yang beriklim sedang. Ciri dari stepa yang pertama. Kemudian ciri yang kedua itu banyak terdapat di daerah Eropa Timur, Amerika Utara, Asia Barat, dan Afrika. Kemudian yang ketiga itu adalah vegetasi rumput yang luas. Ciri yang keempat itu adalah suhu ya. Suhu itu 19 derajat Celcius ya, sampai 30 derajat sampai saat musim panas. 12 derajat sampai 20 derajat saat musim dingin. Gitu. Kemudian ciri yang kelima itu curah hujan itu tidak teratur, antara 250 sampai 500 mm per tahun. Oke. Kemudian yang selanjutnya ciri yang ke-6 ya, itu adalah adanya jenis rumput yang tingginya mencapai 3 atau sampai 5 meter. Oke. Kemudian masuk pada padang rumput ya, gambarannya seperti ini ya. Nah, seperti ciri-cirinya yang telah disebutkan tadi. Oke. Kita masuk pada bioma sabana. Bioma sabana itu adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan atau semak-semak seperti palem dan akasia. Biasanya padang sabana ini tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah ya,
curah hujan yang rendah. Nah, kemudian sabana juga dikenal dengan nama padang rumput tropis. Kawasan ini itu biasanya memiliki iklim yang tidak terlalu kering untuk disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana itu juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Persebaran bioma sabana itu terdapat di Afrika, kemudian Amerika Selatan, Australia, dan Indonesia atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian ciri dari bioma sabana itu diantaranya antara lain itu terdapat di daerah khatulistiwa atau iklim tropis. Kemudian memiliki suhu panas sepanjang tahun. Kemudian memiliki curah hujan yang sangat yang sedang dan tidak teratur. Antara lain curah hujannya itu antara 100 sampai 150 mm per tahun. Kemudian porositas atau air yang meresap ke tanah dan drainase atau pengairan itu cukup baik. Porositas atau air yang meresap ke tanah dan juga drainase atau pengairan cukup baik. Itu ciri bioma sabana yang keempat. Kemudian ada yang namanya sabana tropis. Nah, sabana tropis kita gambarkan, gambarannya seperti ini, di mana padang rumput yang luas tapi masih diselingi oleh pepohonan, entah itu pohon akasia ataupun pohon-pohon yang lain. Masih ada pohonnya itu masuk pada sabana tropis. Kita masuk pada bioma gurun. Bioma gurun itu merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Curah hujan tahunannya itu kurang dari 250 mm per tahun. Ciri dari bioma gurun itu diantaranya itu yang pertama itu adalah memiliki curah hujan yang sangat rendah, kurang lebih sekitar 250 mm per tahun. Kemudian yang selanjutnya eksplorasi atau penguapan tinggi dan lebih cepat daripada presipitasi atau hujan itu. Yang ketiga, ciri bioma gurun yang ketiga itu adalah memiliki perbedaan suhu udara yang sangat tinggi antara siang dan malam, sehingga suhu udara pada siang hari itu sangat panas antara 450 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari itu sangat dingin yaitu 0,0 derajat Celcius. Kemudian ciri yang keempat, tanah pasir itu sangat tandus karena tidak dapat menampung air. Kemudian ciri yang kelima itu kelembapan udara sangat rendah. Kemudian yang keenam itu tingkat deflasi atau pengikisan tanah itu tinggi. Itu diantara ciri-ciri bioma gurun. Nah, gambarannya seperti ini, seperti ciri-ciri yang disebutkan tadi, namanya bioma gurun. Gambarannya seperti ini, gurun. Oke, kita lanjut. Ada bioma taiga. Apa itu bioma taiga? Taiga itu adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya itu hanya terdapat
satu spesies pohon yang sejenis. Spesies ini ya, itu misalnya pinus, ya, konifer, cemara, dan lainnya yang sejenis. Hanya ada satu jenis. Misalnya ada dalam satu hutan yang spesies itu hanya satu. Misalnya jenis pinus, konifer, atau cemara. Ya, pohon-pohon yang sejenis. Kemudian ciri dari bioma taiga itu diantaranya, yang pertama itu adalah suhu pada bioma taiga itu mencapai 90 derajat Fahrenheit, ya, atau lebih pada musim panas. Kemudian memiliki musim dingin yang berlangsung cukup panjang, dan daerah ini sangat basah karena penguapannya sangat rendah. Kemudian ciri yang ketiga itu musim kemarau yang panas, ya, sangat singkat, yakni berlangsung antara 1 sampai 3 bulan. Itu ciri bioma taiga yang ketiga. Kemudian ciri bioma taiga yang keempat itu jenis tumbuhan itu sangat sedikit. Umumnya hanya terdiri dari 2 atau 3 jenis tumbuhan. Ini gambarannya seperti ini, ya, dimana taiga ini pada musim dingin dan itu sejenis tempat ataupun hutan, ya, yang di dalamnya itu cirinya itu adalah hanya terdapat satu jenis pepohonan, ya, satu jenis spesies. Ya. Bioma tundra, ya. Bioma tundra itu adalah kawasan yang berada di sekitar kutub utara dan sebagian di selatan. Pada bioma tundra itu tidak ditemukan pepohonan, namun hanya tumbuhan kecil sejenis rumputan berbunga kecil dan lumut. Jenis itu, ya, selain itu, ya, fauna yang ditemukan itu pada bioma tundra itu adalah beruang dan rusa kutub. Beruang dan rusa kutub. Ciri dari bioma tundra itu diantaranya yang pertama itu hampir setiap wilayahnya itu tertutup oleh salju atau es. Kemudian mempunyai musim dingin yang panjang, ya, dan gelap, serta musim panas yang panjang, ya, dan terang, ya. Karena gerak semu matahari itu hanya sampai pada posisi 23,5 derajat lintang utara atau lintang selatan. Kemudian usia tumbuh, ya, tanaman itu sangat pendek, yaitu berkisar antara 30 sampai 1200 hari atau 4 bulan saja. 4 bulan itu ciri yang ketiga dari tundra, ya, bioma tundra. Di usia tumbuhnya itu tanaman itu sangat pendek, sekitar 4 bulanan atau 30 sampai 120 hari. Kemudian fauna yang terdapat pada bioma tundra itu kebanyakan adalah hewan yang memiliki bulu dan lapisan lemak yang tebal agar dapat menjaga suhu tubuhnya yang tetap hangat. Tuh. Kemudian kita masuk tundra, ya. Gambarannya seperti ini, ya. Yang ciri-cirinya sudah disebutkan. Binatang yang hidup juga hanya seperti ini, ya. Ada pada daerah yang ditutupi es atau daerah yang ditutupi salju. Oke, kita masuk pada persebaran fauna di dunia, ya. Penyebaran hewan atau fauna di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh keadaan dari lingkungan hidup yang sesuai, ya, untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok, ya, untuk mendiami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah yang lain.
Kemudian Alpetrus Wallace ya, itu mengklasifikasikan daerah yang persebaran fauna di dunia itu menjadi 6 wilayah ya, geographical seperti gambarannya seperti ini ya. Nah ini ada Nearitik, ada Paleolitik ya, Paleartik ya, kemudian Neotropical, Afrotropical, kemudian Oriental ya, Australian ya, dan Nearctic ya. So, kita bahas satu persatu. Wilayah Paleartik ya, Paleartik. Nah, seperti ini gambarnya tadi. Nah, ini Paleartik yang warna hijau, pulau yang warna hijau. Oke, kita lanjut. Wilayah Paleartik ya, meliputi di Siberia ya, Afrika Utara, dan beberapa kawasan di Asia Timur. Fauna yang hidup diantaranya itu adalah harimau Siberia, kemudian beruang kutub, ya, kemudian biawak dan rusa. Itu yang ada pada persebaran wilayah Paleartik. Oke, nah ini adalah binatang yang hidup di wilayah Paleartik. Nah, oke, kita lanjut. Ya. Ada wilayah Nearktik. Wilayah Nearktik ya, itu meliputi sebagian besar Amerika Utara dan Greenland atau kutub utara sampai dengan subtropis. Fauna yang hidup di antaranya yaitu adalah antelope, ya, kemudian rusa dan beruang. Nah, rusa dan beruang itu adalah wilayah Nearktik. Jadi nanti kalau ada soal ataupun ada pertanyaan, tentunya kalian harus sudah paham itu. Kemudian ada yang namanya wilayah neotropical ya. Neotropical itu meliputi wilayah Asia Selatan ya, kemudian Amerika Tengah dan Meksiko. Fauna yang hidup itu diantaranya adalah primata, kelelawar, roden yang adalah tikus, terenggiling, bison, dan kukang ya. Oke. Nah ini ya jenis tikus atau jenis roden. Ini ada pada wilayah neotropical yang meliputi wilayah Amerika Tengah. Oke, kita lanjut ya. Wilayah Ethiopian ya, atau Afrotropical meliputi Afrika dan Madagaskar. Kemudian fauna yang hidup di kawasan ini itu diantaranya itu adalah gajah Afrika, gorila gunung, jerapah, zebra, dan lain-lain. Nah, termasuk adalah hewan seperti ini, King Kong, ya. Oke, harimau. Ya. Kemudian ini adalah wilayah Oriental. Wilayah Oriental itu Oriental ya, itu meliputi India, Cina, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Fauna yang hidup dalam kawasan itu diantaranya macan, harimau Sumatera, tapir Malaysia, gajah India, kerbau, ya, kerbau air, badak, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian ada wilayah Australia meliputi wilayah Australia, kemudian Selandia Baru atau New Zealand, kemudian Papua, Maluku, ya,
Oceania fauna yang hidup dalam kawasan ini itu antara lain yaitu ada kanguru, ada koala, buaya platypus, ya, kemudian walabi, kemudian burung penghisap madu, kiwi, dan kasuari. Ini contoh dari wilayah Australis. Itu saja ya, kita cukupkan sekian dulu ya. Lain waktu kita sambung lagi pada part berikutnya mengenai persebaran fauna yang ada di dunia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.